Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mika dan berikut adalah tugas saya mengenai sel peta buta. Baiklah, mari kita isi peta buta yang masih kosong ini. Dan gambar yang pertama bisa kita lihat di sini bahwa ini adalah sel yang normal. Ya, jadi penjelasannya bagaimana? Ya normal aja, nggak lebih, nggak kurang, tidak bertumbuh secara brutal, ya normal, sel secara normal gitu saja. Dan yang kedua, ini adalah adaptasi sel secara atrofi. Nah, bagaimana atrofi itu? Nah, atrofi itu terjadi jika kita lihat dari sel normal, atrofi ini jauh lebih kecil, yang artinya bahwa atrofi ini berkurangnya ukuran sel. Nah, kenapa ukuran sel ini berkurang? Bisa disebabkan karena iskemia, atau jarang digunakan, atau berkurangnya beban kerja sel, atau kurang nutrisi. Biasanya atrofi ini terjadi di orang lumpuh. Biasanya kan kaki sebelahnya akan terlihat lebih kecil dan itu mengalami atrofi. Dan gambar yang ketiga adalah hiperplasia. Nah, apa maksudnya dari hiperplasia ini? Hiperplasia ini kalau kita lihat dari sel normal ke hiperplasia, nah artinya adalah pertambahan jumlah sel. Terjadi pada sel yang punya kemampuan untuk membelah diri, seperti sel otot potlot, myometrium, hati, dan ginjal, dapat bersifat fisiologis maupun patologis. Jadi dari sel normal yang hanya berjumlah sekian, di dalam hiperplasia ini bisa jumlahnya bertambah. Selanjutnya adalah displasia. Ini baru displasia. Apa itu displasia? Nah, displasia adalah abnormalitas maturasi sel dalam jaringan meliputi perubahan ukuran, bentuk, dan susunan. Nah, kalau kita lihat ini dari sel yang awalnya normal, di sebelah kanan di situ terjadi perubahan ukuran yang tentunya lebih kecil, bentuknya juga berubah, dan juga susunannya lebih tidak teratur, lebih acak-acakan karena sudah berubah. Nah, sel ini berkembang menjadi bentuk yang lebih matur atau primitif ya. Sel imatur bertambah sedangkan sel matur berkurang, dan susunan jaringan mulai tidak teratur. Nah, itu yang terjadi di displasia. Kalau kita lihat dari perbandingannya dari yang normal, displasia ini cukup berbeda. Nah, kita lanjut lagi yang kelima. Nah, kalau yang kelima ini tentunya kita sudah bisa menebak ya, karena kalau kita lihat dari sini ukurannya jauh lebih besar, dan ini adalah hipertrofi. Nah, apa itu hipertrofi? Hipertrofi itu adalah mekanisme atau kompensasi yang dilakukan sel karena tekanan mekanis yang besar sehingga mengakibatkan sel bertambah besar atau rangsangan hormon. Nah, biasanya di hipertrofi ini terjadi di otot contohnya ya. Kalau biasanya orang-orang yang sering nge-gym itu biasanya ototnya terjadi hipertrofi. Nah, contoh simpelnya itu bersifat fisiologis dan patologis tentunya. Contohnya ya intinya peningkatan massa otot biasanya terjadi pada atlet-atlet seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah nomor 6 adalah metaplasi.
Nah, apa itu metaplasia? Metaplasia itu artinya transformasi satu jenis sel matur ke jenis sel matur lainnya dalam jaringan yang sama, terjadi pada sel epitel dan jaringan ikat. Bukan proses fisiologi normal langkah awal menjadi neoplasma. Contoh penyebabnya apa? Acid, seperti action of microorganisme, for example. Ada karena HPV, biasanya seperti itu. Kalau kita bisa lihat ya, metaplasia ini dari yang normal jadi bentuknya lebih teratur, tapi ukurannya jadi mengecil. Nah, yang terakhir ini apa? Nah, yang terakhir ini yang paling berbahaya ya, namanya adalah neoplasia. Apa itu neoplasia? Nah, neoplasia ini adalah pertumbuhan sel yang tidak teratur. Neoplasia sendiri secara harafiah artinya adalah pembentukan jaringan baru dari pertumbuhan sel tubuh. Nah, pertumbuhan ini tuh secara abnormal gitu. Nah, mudahnya adalah ini adalah sel kanker, adalah suatu tumor yang bersifat kanker yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kanker ini biasanya disebabkan oleh adanya perubahan sifat dan mutasi gen dari sel normal menjadi bentuk sel baru yang tidak normal. Hal tersebut bisa disebabkan karena adanya zat karsinogenik yang menjadi perantara berubahnya sifat sel tersebut. Nah, zat tersebut dapat berasal dari dalam diri sendiri dan juga dapat berasal dari lingkungan. Karsinogen yang berasal dari diri sendiri berhubungan dengan faktor genetik dan faktor imunitas tubuh. Sementara yang berasal dari lingkungan dapat berupa radiasi, paparan zat kimia berbahaya, kebiasaan merokok, dan konsumsi alkohol dan gaya hidup yang tidak sehat. Maka dari itu, untuk menjaga sel kita tetap normal dan juga menghindari neoplasia ini, kita bisa melakukan gaya hidup yang sehat.